Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pada hari ini, hari ke-17 di bulan Ramadan. Allah masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, kesempatan untuk senantiasa menjalankan rangkaian ibadah kepadanya. Tentu kita berharap mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita laksanakan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala serta mampu menggugurkan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW, juga tentu saja kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan tentu saja kepada kita yang senantiasa taat dan menjaga terhadap sunnah-sunnahnya. Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang tema yang akan kita sama-sama bahas, yakni terkait dengan kezaliman. Maka sesungguhnya ini merupakan sesuatu yang tidak asing dan sudah sering kita dengar, familiar di telinga, bahwa kita sebagai seorang muslim tentu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat zalim. Banyak ayat-ayat, banyak hadis-hadis yang menerangkan terkait dengan hal itu. Dan kezaliman itu sendiri, kalau kita melihat definisi para ulama, maka mereka mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan zalim itu adalah kebalikan daripada adil. Adil adalah wad'u syai'i fi mawdi'ihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berarti kalau zalim, kebalikan daripada adil adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdi'i, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, melakukan sesuatu bukan pada seharusnya, menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan fungsinya. Nah, itu makna daripada zalim. Makanya ingat dulu ketika di sekolah, namun zaman baru makan sok tahu begini baru datang memukul-mukul meja begitu. Nah, kadang kalau ada santri atau siswa yang memukul-mukul meja untuk bernyanyi di kelas, dulu Ustadz itu sering menegur dengan mengatakan tong itu zolim eta teh cenah. Kenapa zolim? Karena meja itu bukan alat untuk taparu, ya, tapi untuk menulis. Jadi menggambarkan kezaliman itu ya setiap hal yang kita gunakan, kita lakukan tidak sesuai dengan semestinya, maka itu adalah sebuah kezaliman. Maka ketika kita melakukan sebuah perbuatan keluar daripada aturan-aturan Allah, maka itu bisa dikatakan sebagai sebuah kezaliman. Dan tentu kezaliman ini akan melahirkan dosa, ya. Dan terkadang inilah yang sering kita luput. Terlebih di bulan Ramadan, orang bersemangat dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan ibadah, melakukan amal soleh. Tapi kemudian tidak sedikit yang lupa bahwa selain daripada melaksanakan amal soleh, dia pun dituntut untuk meninggalkan sesuatu yang berpotensi melahirkan dosa. Karena kan sebenarnya perintah agama itu hanya dua sebenarnya. Pertama, mengerjakan apa yang diperintahkan, yang kedua meninggalkan apa yang dilarang. Adapun hal-hal yang tidak dibahas, kata Rasulullah, jangan pernah kamu mempertanyakannya. Kenapa? Karena itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu lebih banyak ternyata dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukumnya menggunakan laptop dalam bekerja? Tanu kalian itu kan tong ditanyakeun cenah gitu. Ya, kali liar maneh. Berarti hal-hal yang tidak dibahas itu ya kembali kepada hukum asal apa? Al-ibahah, boleh. Ya bukan tadi sarapan dengan apa, Bu? Sahur pun nanti sarapan. Tadi sahur dengan apa, Bu?
dengan sisa goreng yang kemarin gitu ya. Nah itu pertanyaannya apa hukum makan bala-bala gitu. Nah itu jangan dibahas karena ya kalau tidak dibahas berarti itu adalah rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, menunjukkan kebolehan gitu. Ya. Nah jadi orang terkadang fokus pada hal-hal yang sebenarnya tidak produktif. Ya, terlebih dalam masalah larangan, terkadang kita kurang perhatikan. Apalagi Ramadan. Biasanya kalau dibahas di bulan Ramadan itu apa? Semangat di dalam beribadah, begitu ya. Saumnya, qiyamnya, qiyamu Ramadannya, kemudian qiyamu Lailatul Qadrinya, begitu. Apalagi sekarang misalnya spirit untuk nuzul Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jarang kemudian yang membahas terkait dengan sisi kedua, selain menjalankan perintah, kita pun dituntut untuk meninggalkan larangan. Maka tidak sedikit orang melaksanakan ibadah tapi diiringi dengan kemaksiatan. Ada yang seperti itu banyak, dan mungkin kita pun melakukan bersolat, tekau ningali batu, bajuna anyar, paling gak juga dina hati. Padahal bersolat tetap gitu. Dari sholat ngaos, ningali gireung nunutan, si bapak eta mah ka masjid teh ngasal berpindah sana. Ieu punten sana nunutan tuh kan pakai mah. Lewat sana sendiri Pak. Dunia ieu mah. Nah, artinya kan kita tidak tahu, bisa jadi orang tersebut memang dia bergadang, bekerja. Kumaha kan pantenan badai lebaran paling. Wah ini laki-laki semua bapak-bapak sedang memutar otak gitu ya. Artinya kan kerja itu dimaksimalkan, ibadah dimaksimalkan, kerjanya dimaksimalkan, sehingga ketika subuh teh ngantuk misalnya begitu. Itu kan sekali harus nyindir mau dulu. Ya, jadi kalau saya mah kalau kalian ada yang ngantuk tidak pernah di sini Pak. Jadi gegereukeun. Tapi lamun anu ribut eta nu digegereukeun. Karena kalau ngantuk itu ya manusiawi, dan kita tidak pernah tahu apakah ketika malam memang dia bekerja untuk keluarganya begitu ya. Mun sarieuseun parikosa mah sakieu ge uyuhan gitu kan. Sakieu ge uyuhan. Tapi kalau ribut nah itu harus memang diberitahu gitu. Ya kalau anak-anak kecil yang ribut mah misalnya lulumpatan, boleran yang tidak jadi masalah, karena itu anak kecil. Kalau aki-aki lulumpatan kayak kamu perlu kerjaan gitu. Ya jadi terkadang dalam melaksanakan ibadah itu kita tidak sadar gitu ya, mengiringi sesuatu ibadah itu dengan keburukan. Makanya kan setelah sholat yang dibaca pertama kali apa? Istighfar. Kan orang terus melaksanakan ibadah, bukan baru melaksanakan maksiat. Ya, terkadang kan istighfar itu dipahami ya, setiap melakukan kesalahan istighfar itu artinya meminta maghfirah, meminta ampunan kan begitu. Nah padahal bisa jadi dalam setiap kebaikan kita mengiringinya dengan keburukan. Nah maka penting bagi kita untuk selalu memperhatikan apakah amalan kebaikan kita bebas dari keburukan atau tidak. Sebab Raghib Al-Asfahani ya salah satunya, beliau pernah mendefinisikan yang dimaksud dengan istiqomah itu adalah kinayatun an tamassuki bi amrillahi ta'ala fi'lan wa tarkan. Jadi istiqomah itu sebenarnya bukan hanya menjalankan perintah, tapi juga meninggalkan larangan. Fi'lan mengerjakan, dalam hal ini perintah, wa tarkan meninggalkan, dalam hal ini adalah larangan. Jadi kalau ada orang misalnya pun dia rajin ibadah misalnya begitu ya, sholatnya rajin ke masjid berjamaah, terus setiap sholat itu tidak pernah luput dalam berjamaah, dia belum tentu istiqomah. Kalau selepas sholat dia menzalimi orang lain, kalau selepas sholat dia membicarakan kejelekan orang lain, itu baru satu langkah. Karena ada langkah kedua apa? Meninggalkan larangan. Dan para ulama kemudian menyebutkan, kalau ditanya mana yang lebih penting antara mengerjakan kebaikan dan meninggalkan larangan, kira-kira mana yang lebih penting, Bu? Antara mengerjakan perintah dengan meninggalkan larangan. Ya jangan jawab dua-duanya, tidak pasti dua-duanya penting begitu ya. Mana yang lebih penting begitu ya, antara mengerjakan perintah dengan meninggalkan larangan. Ternyata para ulama menyebutkan meninggalkan larangan. Kenapa meninggalkan larangan? Sebab mengerjakan perintah itu masih bisa dilakukan oleh ahli maksiat. Tapi saya saat di dia ahli maksiat unggul itu ya. Jadi bisa dilakukan oleh ahli maksiat. Pertanyaan, kalau misalnya ada koruptor itu saum tidak pas bulan Ramadan? Tahu dari mana? Tadinya saya mau nanya, kalau maling itu saum tidak? Saum ya.
Ya kalau kita melihat secara perwujudan begitu ya, banyak orang yang melaksanakan saum yang bisa jadi dia melakukan aktivitas dosa. Tadi misalnya kan banyak juga koruptor yang awalnya terlihat tentang melaksanakan ibadah begitu ya, baik itu saumnya, baik itu sholatnya, dan bahkan haji, bahkan umrohnya, bahkan sodakohnya. Sing orang sodakohnya tidak masih korupsi misalnya begitu ya. Nah artinya banyak orang-orang yang melakukan kebaikan dan bisa jadi mereka lagi maksiat. Tapi hanya orang-orang yang bertakwa yang dia akan meninggalkan larangan. Hanya orang-orang yang berimanlah yang dia takut untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka kalau kita melihat fenomena itu, justru yang paling membuktikan keimanan kita itu selain daripada menjalankan perintah adalah meninggalkan larangan. Karena salah satu makna dari takwa itu kan, taqwa itu artinya takut begitu. Orang yang bertakwa pasti takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut dalam artian dia tidak akan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam perbuatan zalim. Nah jadi mari kita sama-sama, selain daripada mengecangkan ikat pinggang terlebih di 10 hari terakhir, saya kira di Masjid Al-Muhajirin ini tentu ada sebuah amalan yang terus digaungkan ya, seperti i'tikaf, kajian, menghidupkan malam. Ini ibadah tentu akan semangat diperkuat begitu. Tapi mari kita sama-sama untuk menjaga amalan kebaikan kita itu supaya tidak terkontaminasi dengan keburukan atau kezaliman yang kita lakukan. Iwan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab Riyadhus Shalihin, para ulama termasuk Imam An-Nawawi sebagai pengarangnya menyebutkan bahwa kezaliman itu terbagi ke dalam dua hal. Ada kezaliman yang langsung berkaitan kepada Allah, ada kezaliman yang berkaitan kepada hamba Allah, baik itu manusia maupun makhluk Allah yang lainnya. Kezaliman kepada Allah berarti tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Dan kezaliman kepada Allah ini yang paling besar adalah syirik. Makanya Luqmanul Hakim ya, ketika memberikan nasihat kepada anaknya dalam Al-Quran, bahkan mengawali pendidikan anaknya dengan ketauhidan, itu menyebutkan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik. Kenapa? Karena syirik itu adalah kezaliman yang paling besar, kezaliman yang sangat teramat besar. Jadi syirik itu adalah bentuk kezaliman kepada Allah yang paling besar. Kenapa? Karena bagaimana tidak kita syirik itu merupakan kezaliman, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan semuanya kepada kita. Jadi apa yang kita miliki berupa anggota tubuh yang lengkap, kecerdasan dari akal yang sehat, ya, kemudian kepekaan hati, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun yang kita dapatkan dari usaha kita sendiri. Katanya saya bisa seperti ini dari usaha saya disiplin, saya terus belajar, ya, saya orang yang sangat pintar. Tapi dia lupa bahwa modal-modal yang dia dapatkan, yang dia miliki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang atlet misalnya, setiap ikut kejuaraan dia selalu menjadi juara pertama. Contoh misalnya atlet lari, dia latihan setiap hari, setiap pagi, bahkan Ramadan dia selalu lari gitu ya. Karena kita lihat di jalan banyak menjelang maghrib orang-orang lari luar biasa gitu. Ini adalah hasil keringat saya. Ketika saya sukses, ini adalah hasil keringat saya. Tapi dia lupa siapa yang memberikannya, kaki misalnya. Ada orang yang kemudian pandai di dalam mengerjakan sesuatu. Dari mulai SD sampai SMA, bahkan ketika kuliah dia selalu juara umum misalnya. Karena kecerdasannya, karena kedisiplinnya dalam belajar. Setiap hari baca buku. Tapi dia lupa siapa yang memberikannya akal, siapa yang memberikannya mata. Sehingga dia bisa berada di titik tersebut. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa yang kita miliki hari ini hanya sekadar milik. Dan milik itu belum tentu menjadi rezeki. Sebab para ulama mendefinisikan yang dimaksud dengan rezeki itu adalah sesuatu yang kita gunakan. Lebih spesifik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya dalam rekening kita ada uang, ya, misalnya 1 miliar, itu belum tentu menjadi rezeki kita. Ya. Kemudian kita tarik uang 100.000 misalnya untuk beli takjil atau untuk berbuka, yang 100.000 pun belum menjadi milik kita.
dibelanjakan oleh kita misalnya dari 100.000 itu menjadi seporsi nasi dan teman-temannya, kemudian ada minumannya, itu pun belum menjadi rezeki kita. Yang menjadi rezeki kita itu baru yang kemudian masuk ke dalam mulut, kemudian sesendok lebat dikunyah masuk, nah itu baru menjadi rezeki kita. Sekalipun makanan itu ada di hadapan kita, sudah siap saji, tapi kalau belum masuk ke dalam perut kita, itu belum menjadi rezeki kita. Artinya apa? Bahwa setiap yang kita miliki itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada istilah, yang kita miliki hari ini sebenarnya adalah hak guna pakai, sementara hak kepemilikan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika seseorang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, segala sesuatu adalah milik Allah dan segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah sebagai pemilik hakiki. Makanya kalau ada orang yang meninggal, kemudian meninggalkan harta tirkah, nah harta ini bukan milik si jenazah atau si mayit, tapi milik Allah yang kemudian Allah bagikan sesuai dengan ketentuannya. Maka yang membagikan waris itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita manusia. Makanya tidak boleh diutak-atik, apalagi dalam masalah hukum waris. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran misalnya terkait dengan hukum waris ini, Allah benar-benar tegas. Tegas dalam artian kalau syariat lain seperti sholat, saum, haji itu tidak dijelaskan secara spesifik. Sholat, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Sholat yang seperti apa? Dijelaskan di dalam hadis. Sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Baru dijelaskan oleh para sahabat bahwa Rasulullah SAW ketika sholat itu A, B, C, D dan seterusnya begitu. Tapi kalau hukum waris itu diterangkan secara rinci sampai bagian-bagiannya itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang para ulama kemudian menyebutkan Allah ingin menegaskan bahasana maki bab waris mah kumaha kami cina gitu. Bukan bagaimana antum, bagaimana kalian. Tapi bab waris itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Maka ketika seseorang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah sebuah kezaliman. Dan tadi kezaliman yang paling besar adalah syirik, karena dia menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara Allah telah memberikan semuanya kepada dirinya. Makanya ada sebuah buku kecil, ya dulu itu di pesantren, judulnya Bahrul Adab. Ya, Bahrul Adab, yang isinya itu kurang lebih cerita-cerita penuh hikmah begitu. Nah, itu diawali dengan pembahasan tentang kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Jadi ternyata Allah pun punya kewajiban kepada makhluk. Tapi kewajiban ini berbeda dengan kewajiban makhluk kepada Allah. Kalau kewajiban makhluk kepada Allah itu memiliki konsekuensi, ya, mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Tapi kalau kewajiban Allah kepada makhluk tidak memiliki konsekuensi itu. Kenapa? Karena Allah pasti memenuhi kewajibannya kepada makhluk. Tidak mungkin Allah tidak memenuhinya, maka tidak berlaku hukum wajib, hukum taklifi manusia kepada Allah. Kalau Allah kepada manusia pasti akan ditunaikan, pasti akan diberikan. Apa salah satunya kewajiban Allah kepada manusia? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala al-munjimu, pemberi kenikmatan, al-mutafaddalu, pemberi fadilah keutamaan, ala ibadihi, kepada para hambanya, fi kulli lahzatin bidurubi ni'am, di setiap saat, di setiap waktu dengan berbagai macam-macam kenikmatan. Nah, ini salah satu kewajiban Allah kepada hambanya. Fi kulli lahzatin, setiap saat, tak ada satu detik pun yang kosong dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tidak dalam kehidupan yang kosong dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu tidak ada. Kenapa? Karena kehidupan itu sendiri adalah kenikmatan. Ya. Tapi kan ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu repot, misalnya, begitu susah payah. Ada orang yang terbaring, tak sadarkan diri, koma misalnya, kemudian banyak selang-selang yang masuk ke dalam tubuhnya. Apakah ketika orang tersebut diuji seperti itu nikmat Allah sedang tidak hadir bagi dirinya? Tentu saja tidak. Karena ketika kita kemudian terbaring dalam keadaan seperti itu, bukankah jantung masih tetap berdetak? Bukankah darah masih tetap mengalir? Bukankah masih ada organ-organ yang kemudian berfungsi? Bukankah masih ada saudara, masih ada kerabat yang menunggu dan itu merupakan kasih sayang? Bukankah ada dokter yang tetap merawat, tetap menangani?
Dan masih banyak lagi kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dalam keadaan kita merasa sedang diuji. Dan kalau kita renungkan, sebesar apapun ujian yang Allah berikan kepada kita pada saat itu, nikmat Allah pada saat yang bersamaan jauh lebih besar daripada ujian yang kita dapatkan. Makanya nikmat Allah itu adalah bikulli ladzatin bidurubi ni'am, dengan berbagai macam kenikmatan. Nah, terkadang kita sering mempersempit makna nikmat, makna rezeki itu hanya pada tataran materi saja. Sehingga kalau misalnya seorang pedagang keluar rumah di satu hari, dia menargetkan kan, hari ini target saya bisa mendapatkan keuntungan sekian ratus ribu, sekian juta. Lalu kemudian di hari tersebut dia mengalami kegagalan dalam usahanya. Gitu. Tukang bakso misalnya, karek keluar jual tiguling bakso nanti boro-boro untung gitu. No aya rugi. Seakan-akan dia merasa bahwa Allah tidak memberikan nikmat pada saat itu. Oh, meureun ayeuna mah keur diuji, can waka menang rezeki, can waka menang nikmat. Padahal ketika rodanya jatuh, dia masih bisa melihat, dia masih bisa bernapas, dia masih bisa berucap. Itu jauh lebih nikmat daripada ujian yang baru saja dia dapatkan. Dan kalau kemudian kita sering menargetkan memiliki harta sekian dalam rentang waktu misalnya tertentu, ya, bulan Ramadan ini kebutuhan saya adalah 20 juta untuk baju lebaran, untuk liburan, untuk THR, untuk bikin kue. Ketika kita baru memikirkan kebutuhan kita, detik itu juga Allah telah memberikan kenikmatan jauh lebih besar dari apa yang kita harapkan. Tinu napas, sok kamu dihargaan sabar. Kan berapa? Aduh, ayeuna kebutuhan 30 juta tah. Aduh, kebutuhan 30 juta. Dengan mengucap aduh eta teh lebih daripada 30 juta. Sok ayeuna Bapak Ibu misalnya ada orang datang ke rumah Bu, misalnya dia tidak bisa berbicara. Intinya menggunakan bahasa isyarat. Intinya boleh tidak suara ibu saya beli samilian. Mau dikasih tidak Bu? Ibu punya uang tapi nggak bisa bicara, tidak akan dikasih. Artinya apa? Pada saat kita menginginkan sesuatu dari dunia, pada saat itu juga Allah telah memberikan jauh lebih nikmat. Makanya kan qalilan ma tashkurun begitu ya. Hanya sedikit saja orang-orang yang bersyukur. Kenapa? Karena tadi bahwa nikmat Allah itu hadir di setiap saat, di setiap waktu, bahkan ketika kita sedang diuji, bahkan ketika kita sedang merasa kekurangan gitu. Kamu ayeuna ka Ramadan gitu. Asa kurang we hirup teh gitu. Acan bajuna, acan lebaran gitu. Padahal Allah telah memberikan itu semua kepada kita. Lalu kemudian kita menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah sebuah kezaliman. Ya, jangankan misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan semuanya kepada kita, Pak, Bu, kalau kita dikhianati, jangankan oleh pasangan, bapak, ibu punya perusahaan, punya usaha, ada karyawan dikhianati oleh karyawan, kan orang kekecewaan luar biasa. Karena orang yang pernah sudah menggaji, bahkan si karyawan yang sok kasbon misalnya, gawe yang benar, lamun lain dulur orang mau dipakai dengan aktif misalnya gitu. Lalu kemudian dikhianati kita itu, kan kita sakit hatinya luar biasa, kecewanya luar biasa, dan kita itu sering kepada Allah seperti itu. Makanya hati-hati berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan kasih sayang Allah, Pak. 1000 langkah kita mengkhianati Allah, cukup 1 langkah kita kembali kepada Allah. Allah membukakan pintu taubat kepada kita. Bahkan Allah senang, bahkan Allah kasih hadiah kepada kita. Kita puluhan tahun bermaksiat, lalu kemudian ada satu hari kita ingin bertobat, kita mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, aku bertobat kepadamu ya Allah. Kemudian kita melangkahkan kaki. Bahkan sebelum kita kemudian melakukan amal soleh, kita meninggalkan dalam hadis begitu. Orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang kemudian ingin bertobat, ya, membunuh 100 orang kan. Lalu kemudian ingin bertobat, di tengah perjalanan meninggal. Ya. Kemudian malaikat bertengkar. Ini mau masuk neraka, masuk surga. Tapi kayak malaikat ketiga menengahi. Bisa ukur cina gitu. Kalau lebih dekat dengan tempat maksiat berarti dia di neraka. Kalau lebih dekat dengan pintu dengan tempat taubatnya berarti dia masuk surga. Ternyata dia lebih dekat dengan tempat pertaubatannya. Nah, para ulama menjelaskan sebenarnya
dia itu lebih dekat dengan tempat maksiat. Awalnya harusnya dia itu ahli neraka karena lebih dekat dengan tempat maksiat. Tapi oleh Allah diperintahkan, wahai tanah bergeserlah, sehingga dengan izin Allah tanah itu bergeser. Yang awalnya dia lebih dekat dengan tempat maksiat, dia lebih dekat dengan tempat pertaubatannya, dan akhirnya divonis masuk surga. Itu kasih sayang Allah. 1000 langkah kita menjauh dari Allah, cukup satu kali Allah senang, Allah kesukaan dendam sama gitu. Oh, bahwa harus maksiat sama gitu. Tidak bisa, tidak gitu. Allah tetap welcome begitu. Bahkan Allah ganjar dengan hadiah yang lebih besar. Padahal kita sering melakukan kemaksiatan. Makanya kezaliman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Karena Allah memberikan semuanya kepada kita, apalagi sampai menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu syirik. Maka wajar, syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Dan ingat, syirik itu bukan hanya sekadar kita beribadah kepada sesuatu yang lain, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kita menyembah patung, bukan hanya kita menyembah barang-barang yang kita anggap dan kita yakini memiliki kekuatan. Itu hati-hati. Walaupun itu pun harus kita waspadai. Saya sering memberikan contoh, misalnya pun tentunya kalau kita misalnya punya kendaraan, terutama mobil nih gitu kan, biasanya di mobil itu suka ada atribut keagamaan. Menyebutnya atribut keagamaan. Seperti ada gantungan, ada lafaz Allah gitu ya, ketika dibalik Muhammad gitu. Jadi waktu dikumbangkan ke mobil kan gitu, dibersihkan interiornya gitu kan, dilaan kan terisi basuh kan. Pas mau berangkat, ini lupa gantungannya. Sampai kemudian masuk dulu ke rumah, ditempel dengan perasaan kalau ada benda ini, saya percaya lebih selamat. Gitu. Nah, itu hati-hati. Daya tambangan saya ukur benar, komotin kayu macam gitu. Tambangan saya ukur, walaupun ada lafaz Allah, tapi kalau kita menganggap bahwa benda itu akan lebih menyelamatkan kita dalam berperjalanan, dalam berkendara, itu bisa jadi adalah syirik. Karena termasuk ke dalam mempercayai adanya benda yang memiliki kekuatan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada lafaz Allah gitu. Tapi ingat, lafaz Allah itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Nabi, yang paling aku khawatirkan bagi kalian itu adalah syirkul asghar, yaitu syirik yang kecil atau syirik yang khafi, tersembunyi. Yang kata Nabi digambarkan syirik yang tersembunyi itu seperti kita melihat semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Kecil, kobongan kacamata hidung mah gitu. Oh, bagi poek gitu kan. Itu syirik kecil apa? Ria. Ya, kemudian sum'ah, ria ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Itu hati-hati. Apalagi di bulan Ramadan yang kita banyak melakukan amalan-amalan, ya, luruskan niat kita. Atau itu berarti kudu susulumputan yang oke gitu. Ya, kalau kita susulumputan bagi jeung ngarasa ieu teh sudah paling baik bagi diri kita dan kita lebih baik daripada orang lain, itu pun bahaya. Ya, kita misalnya sholat tarawih, saya mau sendiri biar panjang misalnya 10 juz, ya sholat di imam begitunya. Wah, berjam-jam, kemudian menganggap kurang lebih habis di batu mah di masjid yang saya ukur sebarang halaman imam. Itu bisa jadi juga tidak boleh begitu. Artinya semua kembali kepada masalahnya. Nah, itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah syirik kepada manusia. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Jadi ternyata syirik kepada orang lain, bukan syirik, zalim kepada orang lain. Ternyata zalim kepada orang lain itu hakikatnya adalah zalim pada diri sendiri. Gitu. Zalim kepada diri sendiri. Makanya kalau kita lihat misalnya dalil-dalil, ternyata banyak ayat-ayat yang menerangkan orang berbuat zalim itu pada hakikatnya menzalimi dirinya sendiri. Seperti misalnya dalam Quran surah Fatir ayat 32, summa awrasna kitabal ladina istofaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi. Gitu ya. Wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Kemudian kitab suci ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Fa minhum zalimun li nafsi. Kalimatnya adalah di antara mereka ada orang-orang yang berbuat zalim li nafsi, kepada diri mereka sendiri. Padahal pertanyaan, kira-kira apa? Ada tidak orang yang ingin menzalimi dirinya sendiri secara motivasi begitu? Pernah nggak kita ingin mendolimi diri kita sendiri? Setiap orang itu tidak mau dizalimi. Apa? Oleh dirinya sendiri. Saya mau menzalimi diri saya sendiri. Tidak mungkin gitu.
Kalaupun misalnya ada semacam penebusan dosa gitu dalam beberapa jalan tertentu kan, saya mau mencut diri saya sendiri supaya apa penebusan dosa? Kan pada hakikatnya bukan menzalimi diri sendiri, tapi menyelamatkan diri sendiri, walaupun dengan cara menyiksa diri. Tapi secara umum tidak ada orang yang ingin menzalimi dirinya sendiri. Tapi oleh Allah disebutkan di sini, zalimun li nafsi. Orang itu menzalimi dirinya sendiri. Ketika dia meninggalkan aturan-aturan dalam Al-Quran, dia sebenarnya sedang menzalimi dirinya sendiri. Nah, kenapa dia menzalimi dirinya sendiri? Nanti akan kita bahas. Kemudian misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-57. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka tidak menzalimi kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Lagi-lagi Allah menegaskan orang-orang yang berbuat zalim kepada pihak lain, hakikatnya adalah menzalimi dirinya sendiri. Atau kalau kemudian kita melihat doa para nabi, misalnya doa Nabi Adam gitu ya. Kemudian doa Nabi Musa misalnya dalam Quran surat Al-Qasas ayat ke-16. Qala Rabbi inni dzalamtu nafsi, gitu ya. Sesungguhnya aku telah berbuat zalim nafsi kepada diriku sendiri. Padahal Nabi Musa itu membunuh orang lain kan. Ketika ada seorang Bani Israel kemudian bertengkar dengan Kipti dari Mesir karena ada semacam perasaan kesukuan yang sangat kuat. Wah, saya dari Bani Israel, saya harus membela teman saya Bani Israel. Dipukul lah walaupun tidak sengaja, akhirnya langsung KO. Ini menunjukkan betapa besar kekuatan Nabi Musa. Jadi sampai ada yang mengatakan Nabi Musa itu seperti Umar bin Khattab dari situ kekuatan. Nah, ada yang menganalisis kenapa? Karena Nabi Musa itu mendapatkan fasilitas istana, yaitu fasilitas Firaun. Jadi secara fasilitas makanannya kan makanan terbaik kalau istana itu. Jadi menurut kan benteng atau MBG misalnya muka masyarakat dengan makanan yang dari istana atau di satu tempat yang mewah pasti makanannya berbeda kualitasnya. Pelatihannya pun pelatihan bela dirinya berbeda. Kalau istilahnya kan anak raja itu biasanya oleh pendekar yang paling hebat begitu. Ya kalau masyarakat biasa mah sampai diajak guru-guru kampung lah misalnya gitu ya. Nah makanya Nabi Musa itu mendapatkan fasilitas istana. Fasilitas istana. Sehingga kemudian membentuklah Nabi Musa yang kuat baik secara fisik maupun secara apapun begitu. Seperti Nabi Yusuf juga ini mas sedikit ada kajian ulama yang mengatakan Nabi Yusuf juga mendapatkan fasilitas dari APBN karena bagian dari circle istana begitu. Nah ini menunjukkan katanya antara relasi kita dengan penguasa boleh tidak boleh, mendapatkan bantuan boleh tidak boleh, asalkan dimanfaatkan digunakan dengan sebaik-baiknya. Seperti Nabi Musa, seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nah Nabi Musa pun mengatakan Robbi inni dzalamtu nafsi. Ya Allah, ini dzalamtu nafsi, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri. Jadi sebenarnya pada hakikatnya tidak ada orang menzalimi orang lain. Kenapa? Karena setiap kezaliman itu pasti akan dibalas dan setiap hak yang diambil itu pasti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang korupsi, sebenarnya dalam hakikatnya rakyat itu tidak dizalimi. Kenapa? Karena ketika kita sebagai rakyat misalnya haknya diambil, Allah pasti akan mengembalikan hak kita. Kalau tidak di dunia nanti di akhirat. Dan orang yang berbuat kezaliman kepada orang lain itu pasti akan dibalas dengan dosa. Maka orang yang berbuat zalim hakikatnya adalah berbuat zalim pada dirinya sendiri. Maka ayat lain mengatakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kalian berbuat kebaikan itu untuk diri kalian sendiri, dan kalau kalian berbuat keburukan itu pun untuk diri kalian sendiri. Jadi tidak ada orang mencuri itu sebenarnya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang terambil haknya. Contoh misalnya, motor kita diambil oleh orang lain. Kan di dunia, zahirnya orang mengambil hak kita terampas. Tapi di hadapan Allah, hak yang diambil tersebut pasti akan diganti, bahkan dengan yang lebih baik. Dan orang yang mengambil hak kita itu pada hakikatnya adalah mengambil bagiannya di neraka. Jadi adil tidak Allah itu? Adil. Bahkan dalam sebuah keterangan ibu bapak sekalian, seperti misalnya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada syatil jalhai minasyatil qarnai. Demi Allah,
Kalimatnya la tu'adunna, ya, ada dua huruf taukid yang menunjukkan benar-benar Allah ingin meyakinkan kita, Rasulullah ingin meyakinkan kita, maka kalimatnya demi Allah, hak-hak akan ditunaikan kepada para pemiliknya pada hari kiamat. Jadi hak yang dirampas oleh orang lain dari diri kita pasti akan dikembalikan pada hari kiamat. Sampai-sampai kata Rasulullah, kambing yang tidak bertanduk diberikan hak kisos kepada kambing yang bertanduk. Kambing yang tidak bertanduk akan diberikan hak kisos kepada kambing yang bertanduk. Cacakan domba kan? Ya. Jadi lamun ayat domba, kemudian cacat, dia tidak bertanduk atau tanduknya misalnya ya cacat, dibuli ku domba lain, gitu ya. Domba dibuli ku domba lain. Tapi nanti di akhirat Allah akan memberikan hak domba yang terbuli itu untuk mengkisos domba yang membuli. Tapi domba, apalagi manusia. Jadi para ulama menjelaskan kenapa Rasulullah mencontohkan hewan atau binatang. Binatang saja dikembalikan haknya nanti di akhirat, apalagi manusia. Artinya jangan pernah berkecil hati kalau hak kita di dunia dirampas oleh orang lain, dan jangan pernah merasa tenang kalau kita merampas hak orang lain, menzalimi orang lain. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan begini, jangan pernah kalian merasa tenang, merasa bahagia, merasa menang ketika kalian menzalimi orang lain. Karena psikologis orang yang menzalimi orang lain itu pasti merasa senang, merasa menang. Saya lebih berkuasa daripada orang lain. Padahal orang tersebut yang kita zalimi, dia adalah orang yang tidak tidur di malam hari. Dia bersedih, dia menangis, bahkan dia marah dan melaknat kita di malam hari. Sementara ingat Allah itu tidak tidur. Maka Allah mendengar doa hambanya. Allah mendengar menjawab pengaduan hambanya yang haknya dirampas oleh orang-orang tersebut. Ya. So, Bapak Ibu pernah katipu ku batur misalnya, karena untuk memulihkan rasa sedihnya butuh waktu. Bahkan sakapeung nepi ka teu sare urang nah ada kapikiran, ya Allah, nah abi teh beut kieu-kieu teh, nah ieu hujan teh beut nimpa abi gitu kan. Sampai kita itu tidak tidur. Sementara orang yang berbuat zalim di tengah malam itu mereka berpoya-poya, mereka tidur pulas, mereka tidur dalam keadaan bahagia seakan-akan menjadi seorang pemenang. Hati-hati. Orang yang kita zalim itu tidak tidur, mereka bersedih, mereka marah, mereka melaknat, mereka berdoa kepada Allah, dan Allah tidak pernah tidur. Dan di dalam hadis ini tegaskan setiap hak itu pasti akan kembalikan pada hari kiamat. Maka kalau kita melihat hadis ini, jika apa hasil istighfar, nah bisa jadi orang terzalim kabatur, orang ngerasa menang, komode lamun istidrojnya, ku Allah Subhanahu wa Ta'ala diantar ke disungkur, sampai sinang ngazoli dilancar ke kemaksiatan. Alhamdulillah ini tadi. Padahal setiap kezaliman akan berbalas dosa, dan setiap hak yang dirampas akan dikembalikan kepada Allah, akan dikembalikan kepada para pemiliknya. Iwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Muslim, ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Ya. Takutlah. Makna takwa itu salah satunya takut. Takutlah kepada kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya, maka di dalam Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran surat Ghafir ayat ke-18 dan Quran surat Al-Hajj ayat ke-71, Allah menegaskan wa malil zalimina min hamimin wala syafi'i yuta. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang-orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang akan diterima pertolongannya. Jadi orang zalimah tidak akan mendapatkan pertolongan. Nah, dan di dunia wae ngazolim ka batu. Maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan pertolongan. Tidak akan ada orang yang bersaksi terhadap kebaikan. Dalam Quran surat Al-Hajj lebih ditegaskan wa ma lidzalimina min nasir. Tidak ada seorang penolong pun tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Sementara di hari kiamat, harta tidak akan bisa menolong, jabatan tidak akan bisa menolong, pengetahuan tidak akan bisa menolong, keturunan tidak akan bisa menolong. Yang akan bisa menolong kita itu adalah Al-Quran sebagai syafaat, dan juga persaksian orang-orang terhadap kesolehan kita.
Nah, bagaimana kita bisa diberikan persaksian kebaikan oleh orang lain kalau kita sering menzalimi orang lain? Jadi di akhirat itu dia akan sengsara. Dan jangankan di akhirat, di dunia wae jelema zalim pasti bakal sengsara. Kan sederhana. Kenapa orang dihukum? Nah, orang di penjara karena pasti dia berbuat salah. Ya walaupun misalnya dalam realitanya banyak orang-orang yang tidak salah tapi kemudian dihukum. Pada hakikatnya kan hukum itu menghukum bagi orang-orang yang melakukan kesalahan. Jadi orang yang zalim itu sudah pasti di dunia akan merasa ripuh gitu. Di akhirat apalagi. Kemudian yang terakhir mungkin yang bisa dijelaskan. Nah, biasanya yang terakhir mas semangat tuh. Terakhir. Dalam hadis misalnya Rasulullah SAW menggambarkan betapa bahayanya kezaliman ya, yang kita lakukan. Man zolama qida shibrin minal ardi tuwikohu min syabaki ardina. Barang siapa yang mengambil tanah seukuran satu jengkal secara zalim, berarti tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan al-haq, maka akan dikalungkan kepadanya dari 7 lapis bumi. Barang siapa yang mengambil tanah sejengkal dengan zalim. Padahal kalau kita renungkan Pak Bu, kabukur 1400 tahun yang lalu, kira-kira harga tanah berapa? Berapa? Ketip. Gitu. Jadi sekarang mah harga tanah berbeda-beda gitu, komo di Arsamani sabar meter ayeuna gitu. Kamu pakai petasan. Gitu. Komo misalnya jangankan dulu 1400 tahun yang lalu. Ya. 100 tahun yang lalu saja. 100 tahun yang lalu mungkin zaman bapak kecil begitu ya. Oh jangan bapak kecil di dalam sekolah gitu. Jadi zaman dulu saja 50 tahun saja gitu. Kan tanah itu istilahnya bukan sesuatu yang benar-benar mahal begitu seperti sekarang. Apalagi 1400 tahun yang bisa jadi Arsamani teh hutan belantaran ini. Supaya bosna makin diberi kata daya kan. Nah, ada bisa ngurus nah. Ini orang kenal tanah salah-galaga beri kita bisa ngurus gitu. Belum ada teknologi secanggih hari ini. Artinya bisa jadi pada zaman Nabi tanah itu berharga tapi tidak seberharga itu. Nabi mencontohkan dengan sesuatu yang tidak seberharga itu. Kalau misalnya menyebutkan emas, menyebutkan pakaian, nah kalau pakaian itu berharga. Makanya pada zaman Nabi, salah satu ciri orang kaya itu adalah dari segi pakaian. Nah ada caranya pabrik baju atau bagaimana? Makanya ada kajian sosiokultur di mana kenapa zaman dulu pakaian itu hanya 1 setel, 2 setel. Kan ibu mah ayeuna sok sakara lemari di bumi Bu. Sakara lemari kita teh, pakaian teh tapi kaya satu baju yang sudah dipakai 5 tahun yang lalu karek sakali tapi. Moncek abi mah punya keluarkeun sodaqah. Yang kira-kira tidak akan dipakai lagi daripada ke dihisab gitu. Jadi dulu itu salah satu ciri orang kaya itu adalah pakaiannya, makanya berkaitan. Ini salah satu pemahaman juga. Kenapa kemudian isbal ya, yang kemudian ada klausul, ada takyirnya adalah huyalah sombong. Karena orang itu dilihat kekayaannya salah satunya dari pakaian. Semakin banyak atau semakin panjang pakaiannya berarti menunjukkan semakin kaya. Kan orang ayeuna semakin rejim semakin kaya. Nah dulu mah semakin pakaiannya itu lebar, gombrang misalnya begitu bahkan sampai menjulur ke bawah menyapu tanah. Nah ini menunjukkan kepada kekayaan orang tersebut. Kenapa? Karena baju itu merupakan salah satu barang yang mewah. Dan canaya pabrik baju, pabrik kurma gitu, kurang lebih begitu. Kajian sosiokultur. Nah maka tanah itu bukan sesuatu yang mewah. Bisa dikatakan seperti itu. Nabi mencontohkan kepada sesuatu yang tidak benar-benar seberharga itu. Dan Nabi pun mencontohkan hanya sejengkal. Kalimatnya hanya. Karena kita sering menyepelekan sesuatu yang tidak berharga diambil hanya sejengkal. Tapi balasannya apa? Dikalungkan sebanyak 7 lapis bumi. Artinya apa? Kezaliman yang kita lakukan sedikit bisa jadi dampaknya besar. Makanya hati-hati terhadap kezaliman. Kan orang kadang sok nyapelekeun, pirage itu bahaya. Muncul guru abdi mah Bu, kade tong nyapelekeun karena dosa leutik. Memang aya neraka nu haneut. Aya teh neraka nu haneut. Kalau mah kadang gitu, pirage saeutik, pirage kieu. Tidak ada neraka yang hangat. Semua neraka itu panas. Dan dosa besar itu biasanya diawali dari dosa-dosa yang kecil. Maka hati-hati terhadap kezaliman
karena sedikit saja kita berbuat zalim, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita terjerumus ke dalam kezaliman-kezaliman yang besar. Naudzubillah min dzalik. Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara beberapa dalil Al-Qur'an dan juga hadis yang mewanti-wanti kita untuk tidak berbuat zalim. Maka spiritnya, selain daripada kita semangat di dalam melaksanakan perintah, menjalankan kebaikan, mari kita sama-sama terus berintrospeksi, bermuhasabah. Jangan sampai kebaikan yang kita lakukan itu ternyata gugur karena kezaliman yang kita lakukan. Ingat Bu, kata Nabi SAW, orang yang muflis, orang yang rugi, orang yang bangkrut itu ya, bukan yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya uang. Tapi orang yang bangkrut adalah ketika nanti di akhirat dia membawa pahala yang banyak, pahala sholat, pahala saum, pahala sedekah, pahala tadarus Quran, ya, pahala zakat, pahala haji, pahala umroh. Tapi kemudian habis. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang menggugatnya, sehingga pahala-pahala tersebut dipakai sebagai alat untuk penebus kezaliman kepada orang lain. Bahkan ketika pahalanya habis, dosa-dosa orang yang terzolimi berpindah kepada orang yang zolim. Tadina ngagembol pahala, jadi ngagembol dosa, dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Maka mudah-mudahan sekali lagi kita terhindar daripada hal-hal tersebut, dan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah menjalankan perintahnya, dan juga senantiasa menjauhi terhadap larangan-larangannya. Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya, maka diaturkan. Mengapa? Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau bertanya nih Pak Ustadz, ada beberapa pertanyaan. Pertama, mengapa kezaliman sering dilakukan meskipun manusia tahu itu perbuatan dosa? Yang kedua, bagaimana cara menjaga hati agar tidak mudah berbuat zalim? Yang ketiga, bagaimana sikap seorang muslim ketika ia dizalimi oleh orang lain? Itu Pak Ustadz. Terima kasih. Baik. Kalau saya pertanyaan mesti yang bawa lainnya. Ada zalim kata Pak. Ya, berhubungan itu Pak Ustadz. Oh, berhubungannya. Enggak apa-apa ya. Baik. Jadi pertama, terkait dengan kenapa orang itu tahu kezaliman itu dosa tapi tetap dilakukan. Itulah manusia. Manusia itu dikaruniai an-nafs. Dan ingat, dalam Al-Quran disebutkan inna nafsa la'amaratun bisu, bahwa kecondongan hati manusia itu adalah kepada keburukan. Gitu. Jadi emang sudah menjadi hakikat manusia. Justru itulah tantangan dan ujian. Makanya orang-orang yang bertakwa itu spesial. Kenapa? Kadhiminal ghaiz, menahan amarah. Pak, Bu, kalau kita lagi marah, pengen ngapain? Meluapkan kan? Tapi oleh Nabi justru kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, duduk. Tujuannya apa? Untuk memedam amarah. Karena kalau kita sedang berdiri, pasti tangan dan kaki kita itu pengen aktif kalau sedang marah. Dan aktifnya itu pasti mencederai orang lain, berbuat zalim kepada sekitar. Gerambek ya, dalam kayangan tuh orang aya piring, kayak mana digunakan piring teh? Dibebeus ke dalam ayah, ampok orang teh, aya piring, kumbah orang teh, malah ayah. Toh ngambek. Ayah cenah abdi usah, cenah abdi mun ampok kasalah kita sok beberes gitu. Tapi dah ada beberes gitu. Nah, kan pasti gitu. Gitu. Makanya kata Nabi diredam, duduk begitu. Apa kayak wae orang teh masih kan bisa usikan gitu. Berbaring gitu dicancang orang. Artinya memendam, dan itu kan tidak sesuai dengan keinginan. Ayo orang dibalik, kena boleh ampok langsung cengkrak gitu. Gitu. Nah, jadi orang yang bertakwa itu orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu yang kecondongannya kepada keburukan oleh orang-orang yang bertakwa itu di-manage, dikendalikan. Dan itu susah. Makanya jihad terbesar itu ada yang mengatakan salah satunya adalah jihad melawan hawa nafsu diri sendiri. Begitu. Nah, itulah justru tantangannya. Jadi kenapa kezaliman itu adalah dosa tapi orang biasa melakukannya? Karena itulah manusia. Makanya kullu bani Adam khata'un, setiap manusia itu pasti melakukan dosa. Jangan heran Pak, Bu, kalau ada orang yang berbuat dosa, ulah ningali ustaz teh sore pasti ustaz dia mah mau ngelakukeun dosa. Di waktu ustaz teh kacaletot misalnya. Nah, kita harus memahami bahwa seorang ustaz, seorang ulama, seorang kiai pun adalah manusia biasa yang pasti pernah melakukan kesalahan.
Tapi harus dibedakan mana pendosa, mana orang yang tersandung dosa. Beda ya. Pendosa dengan orang yang tersandung dosa. Kalau orang sering berkata kasar, dia pendosa. Tapi kalau orang soleh, lalu kemudian di satu saat dia berkata kasar, dia tersandung dosa. Bisi mungkin ninggal, ustaz misalnya di halaman terbuka mobil, tiba-tiba ya kucing kawas tadi misalnya. Tuh, kan ini sana akhir pun kan rumahnya, bukan. Punya kucing misalnya. Aduh, namanya ustaz, da ustaz kejalmi bu. Kan lamun ustaz sering nyarios gitu, tak berarti kata ustaznya pendosa. Gitu. Jadi harus dibedakan mana pendosa, mana orang yang tersandung dosa. Supaya kita pun adil, dari teh manusia. Kan kita kaget tuh ketika baru menikah, geningnya. Karena sebelum nikah mah kita menampakkan kebaikan, bapak menampilkan kebaikan, calonnya ibu misalnya menampilkan kebaikan, tapi disaprak nikah, apa orang teh boleh-bolehkan, ini kieu pamajikan orang teh, dan teh manusia lain malaikat. Justru ibu bapak harus takut, harus kaget, harus waspada kalau pasangan kita tidak pernah berbuat dosa. Cina lain tidak pernah berbuat dosa, berarti lain jelema eta teh gitu. Gitu. Nah makanya wajar, tapi orang yang terbaik adalah at-tawwabin, begitu ya, orang yang senantiasa bertobat, yang senantiasa memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, hati manusia itu, maaf tadi pertanyaan gimana? Bagaimana cara menjaga hati agar tidak mudah berbuat zalim? Bagaimana cara menjaga hati agar tidak berbuat zalim? Ya sebenarnya kebalikan dari zalim itu ya adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kita harus punya motivasi untuk melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Maksudnya aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, aturan Allah itu Pak Bu sebenarnya sangat humanis, sangat manusiaable begitu ya. Maksudnya Allah menetapkan aturan kepada kita karena kita bisa menerapkannya. Ya, tidak ada aturan-aturan Allah yang menzalimi kita, tidak ada. Tidak ada. Ada aja. Allah nyuruh saya untuk saum padahal saya itu sedang sakit mah. Kan ada keringanan gitu. Ada Allah nyuruh orang sholat dalam berdiri kepada siapapun padahal orang itu nggak punya kaki. Kan bisa sambil sholat sambil duduk. Banyak keringanan. Bahkan dalam Islam kesulitan itu adalah keringanan. Bukan setelah kesulitan ada keringanan. Kesulitan itu adalah keringanan. Dalam Islam seperti itu. Makanya hadirnya rukhsah itu karena ada masyaqqah. Ada keringanan itu karena ada kesulitan. Makanya dalam Islam kesulitan itu adalah keringanan. Aduh, saya sedang sulit nih, gak bisa puasa. Ada keringanan apa? Berbuka. Cuma nanti dibayar qada. Ya, jadi bagaimana supaya kita tidak berbuat zalim? Ya pastikan segala sesuatu itu sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aturan Allah itu pasti bisa kita lakukan dan aturan Allah tidak akan menzalimi kita. Bu, kenapa kita diperintahkan sholat sementara kerbau tidak? So, nah orang di piwarang saum tapi munding ente. Ya. Karena manusia itu pasti bisa menjalankan sholat, bisa menjalankan saum. Tapi lamun munding tiasa teu tiasa. Itu sok kumaha munding saumna, kumaha munding misalnya sholatna, rukukna, tahiyatna gitu. Makanya kalau Allah memerintahkan sholat kepada korban, Allah zalim kepada korban. Tapi kalau Allah memerintahkan sholat kepada manusia, Allah tidak menzalimi manusia karena manusia bisa melaksanakannya. Kata kami ayat jalmi kita sholat karena izin bu, Allah atau punya munding. Kita terus 2 kali Pak, anggar we kajebak si Bapak. Jadi lamun jalmi alim sholat karena izin bu, Allah gitu. Bisi disangka munding gitu. Lamun aja jamin teu saur bisi disangka munding, kata munding cenah teu saur da manusia mah pasti saur. Kenapa? Karena tadi manusia humanis gitu. Ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana sikap muslim ya kalau kemudian kita terzalimi. Nah justru dalil-dalil yang tadi bahkan begini, ketika kita merasa terzalimi artinya hak kita dirampas. Seorang muslim itu tidak akan terlalu risau, tidak akan terlalu galau. Kenapa? Karena tadi janji Allah itu Allah pasti akan memberikan hak orang-orang yang dirampas darinya, dan Allah akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Itu sudah janji Allah ya. Dan janganlah kalian merasa Allah itu lalai, seakan-akan ketika hak kita diambil sudah saja hilang. Tidak, itu justru menjadi tabungan kebaikan ya, tabungan kebaikan.
Kalau ada anggota keluarga kita yang meninggal, seakan-akan itu hilang daripada kita, itu menjadi tabungan kebaikan. Makanya kan seorang anak yang meninggal, maka itu akan menjadi tabungan nanti bagi orang tuanya di akhirat. Seorang harta sebuah harta yang kemudian dikeluarkan, entah itu dengan cara diambil orang, entah itu dengan cara hilang. Kalau kita benar-benar ikhlas, maka itu akan menjadi tabungan. Justru sesuatu yang hilang itu justru yang tersisa. Dalam Islam itu begini Pak, sesuatu yang hilang itu dari diri kita, yang terlepas dari diri kita itu bisa jadi itu yang tersisa. Kalau kita punya uang 1 juta, di sodakohkan, diinfakkan 100.000, dari 1 juta diinfakkan 100.000, berapa yang tersisa? Sekali deui, ya. Sesuatu yang terlepas dari kita itu bisa jadi itulah yang tersisa, gitu. Kalau kita punya uang 1 juta, dimasukkan 100.000, berapa yang tersisa? 100.000. Justru eta nu sama, nu ieu mah cantang tuh. Buat yang jadi rezeki batur, buat yang leungit, buat yang nagrag dan seterusnya. Makanya kan ketika Rasul misalnya Aisyah pernah membuat sebuah gulai gitu ya, gulai makanan begitu. Kemudian dibagi-bagikan, disisakan 1 paha kambing. Ya Rasul, ini sudah dibagikan kepada tetangga-tetangga kita, ini yang tersisa. Kata Rasulullah, salah. Yang tersisa itu bukan ini, yang tersisa itu yang dibagikan. Dan itulah yang kemudian akan tersisa nantinya. Jadi kalau kita dirampas haknya dirampas haknya oleh seseorang misalnya, justru bagi seorang muslim itu dia akan menganggap hak yang dirampas itu akan menjadi tabungan kebaikan nanti di akhirat. Sedih tidak wajar, sedih pada manusia, keheul wajar. Nah tadi orang yang bertakwa akan bisa meregulasi diri, akan bisa memanage emosi, akan bisa berpikir positif, sehingga kemudian tindakan-tindakan yang hadir sebagai respon adalah tindakan-tindakan kebaikan bagi dirinya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa menyikapi ya apapun yang menimpa kita dengan kebaikan. Boleh tidak kita melawan? Harus. Apalagi kalau kemudian menyangkut hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menyangkut keselamatan, menyangkut nyawa, itu harus kita melawan dalam tanda petik. Nyamanya kieu ayeuna aya begal, terbaik da cici ustaz ge, lamun urang misalnya dibegal, ya Allah membalas dengan yang lebih baik. Ataupun dia begal dia tidak seperti itu. Itu wajib ikhtiar untuk menahan diri, untuk membela diri. Tapi kalau pada akhirnya misalnya kemudian ada hak yang terampas, ya berarti itu adalah takdir Allah, kita menerima, kita sabar, kita berdoa, mudah-mudahan itu menjadi kebaikan. Jadi ada ikhtiarnya juga selain daripada menerima hasil. Begitu barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Ada 4 menit lagi mungkin tadi oleh panitia sampai 6.15. Maka Pak Ju, bilai tambahan atau nabi. Maka Pak. Siap. Sebelum Islam datang, masyarakat jahiliyah di kota Mekah menyembah berhala-berhala. Apakah dosanya itu akan diampuni atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala yang kalau melakukan sembahan berhala-berhala? Ya, baik. Jadi dalam setiap zaman ya, Rasulullah atau seorang rasul itu diutus ketika umat sudah melenceng. Maka diawali dari nabi dan rasul pertama yaitu Nabi Nuh. Ketika zaman Nabi Adam, umat kemudian setelah itu melenceng. Kalau dalam Quran surat Nuh itu kan disebutkan ada 5 orang ya, Wadan, Suwa'an dan seterusnya. Itu orang-orang yang soleh yang pada akhirnya disembah begitu. Maka diturunkanlah Nabi Nuh. Gitu. Umat kemudian melenceng lagi, diturunkanlah Nabi dan Rasul. Umat melenceng lagi sampai dengan Nabi Muhammad. Tapi dari setiap zaman peralihan antara satu rasul dan ke rasul yang lain itu pasti ada orang-orang solehnya. Itu yang kemudian disebut dengan ahli kitab kalau dalam Al-Quran. Jadi pada periode Nabi Isa ke Nabi Muhammad ada tidak orang-orang yang solehnya dalam artian orang yang menyembah Allah? Bahkan dalam sebuah keterangan ada 4 orang yang dia tidak masuk Islam tapi tetap masuk surga. 4 orang ini adalah mereka yang hidup pada zaman Nabi tapi tidak sempat masuk Islam tapi mereka beriman kepada Allah. Salah satunya pamannya Bunda Khadijah ya, yang kemudian ketika melihat dengan Nabi, wah ini ada ciri-ciri kenabian, kamu akan menjadi Nabi. Nah dia itu beriman kepada Allah. Maka dalam keterangan itu disebutkan orang tersebut akan masuk surga walaupun dia tidak sempat masuk Islam. Apalagi kalau orang ya, sudah kemudian berpindah dari asalnya jahiliyah menyembah berhala masuk ke dalam agama Islam dan menerapkan ketauhidan, pasti dia itu akan diampuni dosa-dosanya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun syirik, Pak. Walaupun syirik itu adalah sesuatu yang tidak diampuni dalam Al-Qur'an disebutkan, ya. Maksudnya adalah tidak akan bisa terhapus dengan amalan-amalan kebaikan.
Kan dalam ayat yang lain disebutkan innal hasanati yuzhibna sayiat. Kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Ya. Jadi kebaikan yang kita lakukan akan menghapus keburukan. Nah, salah satu dosa yang tidak akan terhapus dari kebaikan yang kita lakukan itu adalah syirik. Syirik sebenarnya, dan juga yang kedua adalah kezaliman yang menimpa manusia. Makanya tadi yang dijelaskan itu adalah bahaya zalim kepada manusia. Kenapa? Karena ini tidak akan pernah selesai perkaranya hanya sekadar taubat. Jadi syirik dulu, syirik itu adalah dosa yang tidak akan terhapus oleh kebaikan. Ini murni harus tobat, Pak. Murni harus tobat. Kalau misalnya kita pernah berbohong, kita misalnya pernah lalai dalam sholat, mungkin kita dulu pernah batal puasa ngabudim gitu ya, atau puasa mokel gitu ya. Dulu ini pas SD, tapi sudah balik misalnya, aduh ya Allah gitu ya, saya pernah berbuat dosa. Kita misalnya berbuat kebaikan, apalagi sampai bertobat, itu bisa menggugurkan dosa, termasuk syirik. Tapi kalau dosa kepada manusia, Pak Bu, orang ketobat tercekat ya. Saya dulu pernah mengambil barang orang lain, kemudian saya tobat, itu belum cukup, karena nanti di akhirat orang yang diambil haknya itu akan menggugat. Maka di antara taubatnya orang yang bermaksiat atau berbuat zalim, kalau kepada Allah ada 3, kalau kepada manusia ada 4 tahapan. Zalim kepada Allah, pertama dia itu mengaku salah tentu saja, kemudian meninggalkan kesalahannya, dia menyesalinya, dia kemudian berazam untuk tidak melakukannya, termasuk syirik, karena langsung kepada Allah. Hanya 3 sebenarnya taubatnya, dia meninggalkannya, berbuat menyesalinya, dan berazam untuk tidak meninggalkannya. Ingat, menyesali Pak, bukan karena sudah tidak mampu. Maka itu kieu, aki, nah aki ayeuna tos teu ngaleut homer, kan baheula mah aki nepi ka sabotol sapoe. Kita enak tos teu kieu, mata eureun. Tah eureun teh lain lantaran tobat. Bukan menyesal, yaitu tidak akan diterima. Ibu misalnya, alhamdulillah, saya mah sekarang nutup aurat gitu ya. Di rumah saya sebenarnya masa jahiliyah cina gitu. Mengumbar-umbar aurat. Lalu kenapa ibu sekarang nutup aurat? Ya malu banyak ubannya. Kulit sudah mengkerut. Tapi itu bukan taubat. Karena taubat itu harus ada unsur penyesalan. Begitu. Nah, kepada Allah itu cukup 3 Pak. Jadi meninggalkan, menyesali, kemudian berazam untuk tidak melakukannya. Tapi kalau kezaliman kepada manusia ada 4, lebih banyak. Apa 3 yang tadi? 1, mengembalikan hak. Makanya nanti kezaliman kepada manusia ada 3. Pertama terkait dengan darah, kedua terkait dengan harta, ketiga terkait dengan kehormatan. Kalau kita mencederai darahnya, maka kembalikan berupa kisos. Makanya kan para sahabat termasuk Nabi, kalau aku pernah menzalimi kalian, memukul kalian, silahkan kisos hari ini. Yang pernah dipukul atau terpukul silahkan pukul lagi gitu. Kalau misalnya pernah berdarah silahkan mau berdarah lagi, dan seterusnya. Itu darah. Kemudian yang kedua adalah harta. Kalau kita mengambil hartanya, kembalikan. Ya. Gimana kalau orangnya sudah meninggal, kepada ahli warisnya? Gimana kalau misalnya kita sudah tidak punya akses untuk mengembalikan harta yang kita ambil dulu, maka sedekahkan. Yang ketiga adalah kehormatan. Nah, kehormatan ini harus sampai mendapatkan atau meminta maaf kepada orang yang berhak. Kalau sudah meninggal bagaimana? Eta nu repot. Kalau kita belum meminta maaf sementara orang yang kita cederai kehormatannya sudah keburu meninggal, bisa sebenarnya terampuni dengan taubat, tapi kalau tidak maka siap-siap nanti menjadi perkara. Maka sebelum kita meninggal atau sebelum orang lain meninggal, mari kita saling bebaskan satu dengan yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan halal bihalal. Jadi halal bihalal itu sanes salaman, sanes makan-makan, tapi membebaskan diri satu dengan yang lain dari perbuatan dosa. Kapan halal bihalal terlaksana? H-3, H+3, H+4 lebaran tuh. Tiap hari kade halal bihalal sanes H+3 lebaran. Itu orang mah halal bihalal atas lebaran. Padahal halal bihalal harus setiap hari ketemu orang, puntennya ibu, puntennya bapak, bila air kalpata, supaya saling membebaskan. Dan kita di akhirat mah harta tidak berguna. Mata uang untuk menebus dosa kita kepada orang lain itu apa? Pahala. Untuk saya pahala kumaha? Dosa batur muka urang, kata disebut muflis, bahaya. Jadi jawabannya bisa diampuni selama dia bertaubat, tapi kalau kezaliman kepada manusia harus yang keempat, berupaya mengembalikan harta kepada hak kepada orang yang kita cederai tersebut. Begitu barangkali Ibu Bapak sekalian, cekap pangintennya. Satu lagi, ya Pak Bu. Ayo sama Ibu Bapak, mangga. Terakhir pangintennya, terakhir mangga. Mangga. Rasulullah SAW ketika dakwah di Taif, dilempari batu, kakinya sampai berdarah.
datang pertolongan malaikat Jibril. Muhammad, gimana orang yang melempari batu? Akan saya angkat Jabal Uhud biar mereka mati semua. Jangan ya Jibril. Mau kamu apa? Saya akan berdoa kepada Allah supaya mereka diberikan hidayah. Pertanyaannya, bagaimana sikap beliau menghadapi musuh yang telah berbuat jolim terhadap dirinya? Ya. Jadi begini Pak Bu, Rasul itu dalam salah satu kajian Sirah Nabawi, jadi Rasul itu tidak pernah marah kalau yang dicederai itu adalah hak dirinya. Tapi Rasul akan marah kalau yang dicederai itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan Rasul dilempari, Rasul dikatai orang gila, Rasul dikatai penyihir, itu adalah hak Rasul yang tercederai. Dan Rasul sesantai itu kalau hak dirinya yang tercederai. Tapi kalau hak Allah yang dilanggar, perjanjian dengan Allah, dengan Islam dilanggar, orang menyerang Islam, siap-siap. Kalau kamu menentang Allah, kami yang pertama kali akan menyerang kamu, misalnya begitu. Nah, jadi sikap seorang muslim kalau kita melihat kepada Rasulullah, kalau hak kita yang dilanggar, itu kita usahakan wakal diminal goib. Makanya tadi boleh tidak marah, boleh. Apalagi kalau hak Allah yang dilanggar. Contoh, real kasus dalam keluarga misalnya yang paling dekat. Ya, bapak teh cek bapak teh, "Ma, nanti buka tolong sediain teh anget." Misalnya gitu ya. Jangan pakai gula. Ayo sumping teh ngadon, teh manis misalnya. Seruput, aduh si mama terbenar. Nah, siapa yang terlanggar? Hak kita atau hak Allah? Hak kita. Gitu kan? Urang ieu. Sabar. Pemain segelas berdua. Oh, enak. Dipejat teh. Sina sadar lah enak gitu nya saya tengah hati si mama. Lagi-lagi hak kita yang dilanggar. Tapi kalau misalnya istri kita misalnya sibuk makan, terus waktu berputar sampai waktu maghrib mau habis, mulai kita marah. Udah tuh makanya kan udah mau habis waktu sholatnya. Oh ya sebentar lagi Pak. Bukan sebentar itu mau habis, marahlah kita. Itu boleh. Jadi kalau hak Allah yang dilanggar, kita harus marah. Walaupun nanti marahnya itu dilampiaskan dengan cara-cara yang benar. Makanya dalam Islam boleh kita itu dalam tanda petik ya melakukan tindakan-tindakan dalam aspek pendidikan. Boleh memukul orang, boleh dalam aspek pendidikan. So, anak dicepret itu ketika apa? Ketika tidak mau. So, lamun nilai matematika 2 dicepret tuh. Eta buat yang turunan ti bapana gitu. Jadi lamun budak nilai 2 teh kada tong kamek buat yang urangna gitu. Da budak urang eta teh gitu. Mun nilai teh 2 budak saha cenah di dieu. Budak apa cenah. Nya urang ge baheula cenah gitu. Padahal budak teh dicepret bukan ketika nilai matematika 2, Pak. Tapi ketika tidak mau sholat. Kalau tidak mau sholat, hak orang tua atau hak Allah yang dilanggar? Hak Allah. Makanya Rasul itu tidak pernah marah sebenarnya. Sekalipun tahu dilempar. Kalau kita bagaimana? Ya wajar lah, kita manusia bukan nabi, tingkat kesabarannya juga jauh dibandingkan dengan nabi begitu ya. Tapi diupayakan melihat dari nabi. Nabi itu adalah azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'min alaikum bil alaihim bil mu'minin rauf gitu ya. Jadi nabi itu adalah orang yang aziz, lemah, menderita, tak berdaya kalau melihat umatnya menderita. Jangankan umat Islam, munafik saja yang memfitnah Aisyah ketika meninggal anaknya datang, "Wahai Nabi, pun bapak sudah meninggal, boleh tidak saya meminta baju engkau untuk jadikan kain kafan?" Diberi oleh Nabi. Kata orang yang sudah memfitnah istri Nabi sampai membuat keretakan rumah tangga. Anaknya datang, mau orang makan, tayang teuing, manehna keur hirup, mandeunjeur kurang sana gitu. Aya geus maon, angger ngarikukeun tidak. Nabi mah begitu sayang. Jadi Nabi itu tidak membedakan antara kaum muslimin dengan orang-orang yang belum muslim. Makanya kan ada istilah kafir dhimmi. Selama dia mau bernegosiasi dengan kaum muslimin, dan Nabi akan menganggap itu semua adalah manusia yang harus dikasihi gitu. Tapi kalau sudah hak Allah yang dilanggar, maka Nabi menjadi orang terdepan yang membelanya. Begitu barangkali Ibu pas kalian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jawabannya tentu tidak sempurna dan kita tidak puas untuk terus menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terakhir mungkin sebagai kesimpulan, mudah-mudahan sekali lagi di momen Ramadan yang kita sedang semangat-semangatnya dalam beribadah begitu ya, sudah mempersiapkan target 10 hari terakhir begitu, tidak kemudian membuat kita lupa pada aspek yang kedua, yaitu meninggalkan dosa. Nah, maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Kita tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.